one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mawaddah Nurfadilah Siregar. Di sini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan IPS. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Mawaddah Nurfadilah Siregar, NIM 1201 1426 447 dari Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu Pendidikan IPS. Dosen pengampu saya yaitu Pak Nurdiansyah MPD. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS saya pada semester 2. Langsung saja pada pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan. A. Filsafat pendidikan IPS. Filsafat berasal dari kata filis yang artinya itu berpikir, dan dari kata sopi yang artinya kebijaksanaan. Berpikir artinya mengalahkan data ataupun inderawi menjadi pengertian ataupun proses pencari makna. Kebijaksanaan artinya mengambil keputusan dari yang memilih pihak yang lemah. Yang pertama, saya akan membahas tentang esensialisme. Esensialisme ini terbagi dari 5 poin. Yang pertama, pendidikan pada dasarnya adalah pendidikan yang keilmuan. Yang kedua, sekolah harus mengajarkan disiplin ilmu kepada siswa. Yang ketiga, intelektualisme adalah tujuan yang paling mendasar dari setiap upaya pendidikan, ataupun dapat disebut dengan tenor tahun 1980. Yang keempat, intelektualisme merupakan kemampuan seorang mencapai berbagai persoalan secara keilmuan. Dan yang selanjutnya yaitu pendidikan IPS hendaknya mengajarkan disiplin ilmu-ilmu sosial secara terpisah sesuai dengan ciri keilmuannya masing-masing. Pembahasan yang selanjutnya yaitu perennialisme. Di sini perennialisme itu terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, pendidikan haruslah diarahkan kepada pengembangan intelektual pada siswa. Yang kedua, pendidikan haruslah diarahkan secara eksklusif pada pengembangan intelektual yang didasarkan pada studi liberal arts dan buku-buku besar. Yang ketiga, kurikulum mencakup grammar, retorika, dialektika, artmatika, geometri, astronomi, dan musik, serta mengajarkan karya-karya besar pemikiran dan filosofi dalam sejarah ataupun sejarah kemanusiaan. Pembahasan yang ketiga adalah progresisme. Progresisme ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang tumbuh dan berkembang dengan merekonstruksi pengalaman secara terus-menerus sebagai suatu proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pendidikan merupakan proses kehidupan yang berdinamika. Yang ketiga yaitu pendidikan menyiapkan anak untuk aktif dalam pembelajaran yang mencerminkan sosial ataupun struktur sosial dalam berdemokrasi. Yang keempat merupakan kurikulum. Kurikulum ini bersumber dari kebutuhan para siswa dan masyarakat, serta memanfaatkan aplikasi integrasi pada permasalahan manusia dalam bermasyarakat. Dan yang kelima adalah proses pembelajaran partisipatif ataupun kerja kooperatif dan ataupun learning by doing dan proses inquiry. Adapun pembahasan saya yang selanjutnya yaitu rekonstruksianisme. Rekonstruksianisme ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pendidikan.
ataupun wahana untuk mengembangkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk upaya menyelesaikan masalah dalam meningkatkan kesejahteraan bermasyarakat. Dan yang ketiga merupakan ilmu-ilmu sosial yang diajarkan untuk ataupun agar bermanfaat untuk dilaksanakan dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat merupakan disiplin ilmu-ilmu sosial yang hanya dijadikan menjadi sumber materi. Dan yang kelima merupakan seleksi materi ilmu-ilmu sosial dapat dilakukan lebih bebas dan pengaruh struktur keilmuan. Nah, dalam pembahasan ini saya juga akan membahas unsur-unsur dalam filsafat pendidikan IPS. Apa saja unsur-unsurnya? Yaitu yang pertama, perkembangan sosial. Manusia ini merupakan individu yang nyata ataupun real yang dapat dilihat bagaimana mereka melakukan pekerjaan. Nah, itulah hakikat keberadaan manusia dan hakikat hasil kerja mereka. Manusia ataupun masyarakat ini hidup berubah dan berkembang dari cara mereka tersendiri ataupun cara material untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua merupakan kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini dilahirkan dari keadaan sosialnya, yaitu dengan ide ataupun gagasan dan pikiran yang ada pada manusia tersebut. Realisasi dari interaksi antara manusia dalam kegiatannya memproduksi barang-barang immaterial ataupun dalam keadaan sosial atau dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang nyata maupun real. Manusia merupakan prosedur gagasan yang rohania ataupun dalam keadaan yang nyata. Contohnya yaitu seperti dalam filsafat, hukum, ajaran moral, ideologi, dan banyak lagi sebagainya. Yang ketiga merupakan ideologi sosial. Ideologi ini merupakan suatu keyakinan ataupun sistem keyakinan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu. Ideologi itu berdasarkan pada basis. Yang keempat merupakan perjuangan sosial. Perjuangan sosial ini tidaklah tindakan masyarakat untuk menghasilkan sistem ataupun sosial yang berlaku sesuai dengan perkembangan tenaga produktif di masyarakat. Dan yang kelima merupakan perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan bergantinya sistem politik dan sosial suatu masyarakat pada umumnya melalui revolusi. Dan yang terakhir ataupun yang keenam merupakan pimpinan sosial. Dalam perkembangan masyarakat, setiap kelompok ataupun manusia ada yang menjadi pemimpin, ada juga yang menjadi anggota, ada yang menjadi pengikut ataupun massa. Pemimpin dan massa ini merupakan dua keping dari mata uang. Artinya, pemimpin dan massa itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan ini merupakan filsafat praktik pendidikan, yaitu praktik tentang pendidikan ilmu-ilmu sosial agar peserta didik dapat ataupun mampu memahami masalah-masalah yang terjadi pada masalah-masalah sosial, serta mampu untuk mengambil keputusan yang tepat pada masalah yang terjadi ataupun masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, apa sih tujuan untuk mempelajari filsafat pendidikan IPS ini? Di sini saya akan membahas tentang 4 tujuan filsafat IPS. Tujuan filsafat IPS ini yaitu yang pertama, memberikan kesadaran ataupun memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam landasan ini kita mengetahui bahwa landasan merupakan langkah awal bagaimana cara kita untuk melaksanakan pendidikan dengan baik. Dan yang kedua merupakan membantu memperjelas tujuan-tujuan dari pendidikan. Nah, apa tujuan kita dalam melakukan pendidikan? Tujuannya yaitu untuk
menambah pengetahuan, serta menambah skill dan juga dapat menambah wawasan kita. Dan yang ketiga, mampu untuk melaksanakan kritik ataupun mengkoreksi proses pelaksanaan tersebut. Nah, dalam hal ini pasti banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Jadi, kita akan mampu untuk mengkritik ataupun melihat apa yang salah, apa yang benar, dan kita mampu untuk mengkoreksinya dan untuk menjadikannya menjadi lebih baik. Dalam hal ini juga disebutkan dengan untuk memperbaiki. Dan yang keempat yaitu melakukan evaluasi dalam metode dari proses pendidikan tersebut. Mungkin demikianlah pembahasan yang dapat saya bahas pada pagi hari ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.